Oke, selamat sore semuanya. Kita masuk di deep learning ya, untuk mata kuliah deep learning. Di tema ini, bagian ini saya akan bahas tentang bagaimana penerapan CNN ya, Convolution Neural Network, untuk memecahkan satu case tadi, yaitu membedakan antara gambar anjing dan gambar kucing. Ya, gambar anjing dan gambar kucing. Jadi datanya akan saya ambil dari kaggle.com ya. Di kaggle.com ini ada banyak sekali dataset ya. Kalian bisa bisa explore sendiri. Salah satu dataset yang cukup banyak sampelnya itu adalah dogs versus cat ya. Di sini disediakan data eh, ini ya, datanya ada. Nah, datanya ada, kita lihat ya, 25.000 citra ya, masing-masing untuk anjing dan untuk kucing. Nah, di sini ya, di dataset ini, dengan menggunakan dataset ini, kemudian kita akan coba untuk buat CNN ya, Convolution Neural Network di Python, bagaimana supaya membuat satu model untuk bisa membedakan mana gambar anjing dan mana gambar kucing ya. Eh, Sebelumnya kita perlu download dulu ya. Download dulu untuk semua gambar yang ada di sini. Besarnya kira-kira 800 sekian mega ya, 812 megabyte ya. Jadi ada file namanya train.zip dan file test1.zip ya. Ini udah saya download, kemudian udah saya ekstrak ya. Hasil ekstraknya saya buat seperti ini ya. Ini untuk memudahkan nanti di pemrogramannya ya. Foldernya ini ya, Kaggle, dogs versus cat, kemudian ada data test 1, ada data train ya. Di masing-masing data, di masing-masing folder, train ada data cat, ada data dog, kemudian untuk tes ada data cat, ada data dog ya. Di file train, di folder train, data cat-nya ada dari 0 ya, dari 0 ini gambar-gambarnya. Dari 0 sampai 10.000 ya, dari 0 sampai 9.999 atau ada 10.000 data ya. Untuk dog juga sama, dari 0 sampai 9.999. Jadi data trainingnya di sini ada 10.000 untuk masing-masing kucing dan masing-masing anjing. Sisanya di mana? Sisanya saya taruh di tes ya. Di tes ada dari 10.000 sampai 12.499. Jadi ada 2.500 untuk data data tes ya, data tes untuk cat, dan untuk dog juga sama ya, ada 2.500 data untuk dog ya. Data tesnya ada 10.000, data tesnya ada 5.000 totalnya ya. Kita akan lakukan training dengan menggunakan CNN, kemudian kita tes seberapa besar akurasi yang bisa kita dapatkan ya. Sebenarnya kalau dilihat di websitenya ya, ini sebenarnya sudah ada pekerjaan-pekerjaan, udah ada yang orang-orang lain yang men-sharing ya, bagaimana caranya untuk uh, membuat uh, menggunakan CNN ya. Misalnya saya ambil contoh ya, misalnya ini ya, dengan menggunakan Keras pakai Python gitu ya, hasilnya seperti apa, atau codingnya seperti apa. Ini datanya ya, datanya sama ya. Kemudian ini codingnya ya, codingnya dia ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Import apa aja yang diimport, terus bagaimana dia cara baca datanya ya, bagaimana cara baca datanya, terus konstanta yang dibutuhkan, terus waktu mau training apa yang dilakukan, dan seterusnya ya. Nah, saya akan buat untuk case ini ya, nanti kita lihat seberapa besar akurasinya. Kita buat dari awal ya. Pertama kita perlu import dulu ya. Saya beri nama docket.py ya. Keras models import sequential, kemudian kita import yang dibutuhkan ya, layers, import conv
2D, activation, kemudian max pooling 2D, dense, flatten, dropout, dan udah. Terus import NumPy SNP ya. Kemudian kita siapkan ya untuk CNN-nya, classifier, sequential. Kemudian langkah pertama adalah melakukan convolution ya. Convolution 2D, di mana kita berikan parameter filternya ada 32 ya, masing-masing filter ukuran 3x3. Kemudian inputnya, input citranya adalah 64 kali 64,3 atau RGB ya. Kemudian classifier titik add, kita menggunakan activation relu ya. Kemudian classifier add max pooling 2D, kita pakai pool size 2,2 ya. Bagi yang bingung convolution itu apa, activation-nya itu kok relu itu apa gitu ya, max pooling itu ngapain, dicek lagi di video untuk pengantar CNN-nya ya. Umumnya kita tambah lagi ya convolution untuk, jadi setelah convolution kemudian max pooling, convolution lagi ya, input shape-nya sudah menyesuaikan ya, karena dari sini input shape-nya sudah berbeda ya. Kemudian relu pool size-nya max pooling ya sama, kemudian dilakukan activation convolution lagi, terus di flatten ya, lalu dense 64 classifier, lalu activation relu ya, activation-nya relu, kemudian kita lakukan dropout ya. Dropout classifier, terakhir kita buat supaya ini fully connected ya. Kemudian activation terakhir dengan menggunakan macam-macam ya. Jadi activation tuh kalian bisa pakai sigmoid ya, bisa pakai kemarin softmax ya, sigmoid atau softmax ya. Terakhir di compile ya. Ini kita mendefinisikan untuk optimizer-nya apa, bisa pakai Adam, bisa pakai SGD. Di sini saya pakai RMS prop. Kemudian loss-nya, karena ini hanya ada 2, dog sama cat, kita bisa pakai binary cross entropy ya. Kemudian metriknya itu akurasi ya. Akurasinya nanti bisa ditemukan atau bisa kelihatan berapa gitu ya. Nah, terus sekarang kita bisa langsung training ya. Kita buat dulu data trainingnya. Kita perlu import ya. From Keras pre-processing image, import generator ya. Ini adalah kita
istilahnya data augmentation ya. Data augmentation itu adalah kita memperbaiki data ya, menambah data. Ya, menambah data apa? Kita menambah data misalnya rescale uh, datanya kita otak-atik ya, di share itu di apa dipipihkan atau dilebarkan gitu ya, sehingga kita punya variasi data yang cukup banyak ya. zoom 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 range gitu ya. Uh, Kemudian horizontal flip true. Jadi kita punya variasi data yang cukup banyak. Ini dipakai untuk apa? Untuk mencegah overfitting ya. Tes data gain. Untuk data tesnya kita cukup skalakan rescale 1, diskalakan antara 0 sampai 1 ya, sama juga untuk data trainingnya. Kemudian nah sekarang kita definisikan ya, data trainingnya apa, data tesnya apa ya. Training set sama dengan train data gen. Kita ambil atau kita baca dari folder yang tadi sudah kita buat ya. Struktur foldernya seperti tadi ya, ada ada train, di dalamnya tes ada folder doc dan cat. Ini folder di saya, nanti kalian sesuaikan dengan folder di tempat kalian sendiri. Mungkin D.2 garis miring nama foldernya apa gitu ya. Ini punya saya ya. Kalau kalian pakai ini ya disesuaikan sendiri. Kaggle docs. Saya copy foldernya, saya copy ya. Docs versus cat folder train. Kemudian kita ubah ya ukurannya, berapapun kita akan resize menjadi 64,64. Jadi ukuran image-nya akan berubah menjadi 64,64. Batch size 32, class mode-nya binary ya. Kemudian test set-nya, data yang akan kita jadikan tes data gain yang diambil dari saya copy ya, daripada nanti salah ketik gini ya. Gini, kemudian sama ya, target size dan lainnya sama ini ya. Nah, sampai sini kita tinggal mengcompile ya. Fit generator, training set, kemudian steps per epoch 625. Ini terserah ya, kalian mau pakai berapa. Epochnya saya buat 1 supaya cepet gitu ya. Aslinya kalau mau 10 juga boleh, 20 juga boleh, cuman ya butuh waktu cukup lama ya, karena ini ada 10.000 data training gitu ya, 10.000 data training. Walaupun ukurannya hanya 64 kali 64, tapi 10.000 data training tuh cukup memakan waktu, apalagi kalau komputernya nggak ada GPU-nya ya. Validation data validasinya di test set ya, validation step 5.000. Nah, sampai sini selesai ya. Saya akan coba compile, saya akan coba jalankan di terminal ya. Python docat.py.
using Tenfold backend ketika kita mengimport ya. Kita mengimport, kemudian classifier. Ini typo ya. Typo. Line 7 classifier. Saya jalankan lagi. Full size sama dengan ya. Ini typonya juga sama kemarin. Full size target size di line 37. Target size sama dengan ya. Ya, jadi ini ya, jadi training setnya kita arahkan ke ini ya. Ini disesuaikan dengan folder kalian ya. Struktur foldernya seperti apa? Struktur foldernya kalau saya seperti ini ya. Bentar. Seperti ini. Masuk di backup ya, backup, terus Kaggle, kemudian docs versus cat. Di dalamnya docs versus cat ada folder train untuk data trainingnya, lalu ada cat sama doc ya. Untuk data testnya juga di dalamnya docs versus cat, test ada cat dan doc ya. Seperti ini, kemudian kita compile. Ini steps ya, steps. Kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ya, ketika kita mendefinisikan training set sama dengan train data gen dan seterusnya, nanti itu akan kelihatan atau akan muncul statistiknya ya. Statistik ini found 20,000 image belonging to two classes cat sama dog ya. Found 5,000 ini untuk data test, data train, dan ini untuk data test ya. Kemudian mulailah proses pelatihannya. Proses pelatihannya kalian bisa set ya, misalnya 10 epoch gitu ya. Kemudian satu epoch itu lumayan lama gitu ya. Lumayan di sini 15 menit baru selesai untuk satu epoch ya. Loss-nya 0,69, akurasinya 0,5. Nah, itu semakin lama akan semakin naik dan untuk loss-nya juga semakin lama akan semakin turun ya. Dengan bertambahnya epoch, loss ini akan semakin kecil ya. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh untuk membuat klasifikasi anjing dan kucing ya, anjing dan kucing dengan menggunakan convolution neural network ya. Silakan coba, kalian nanti akan pakai untuk project kalian sendiri ya. Projectnya apa nanti saya sesuaikan atau saya tentukan saya tuliskan di MS Teams ya. Oke, saya stop recordingnya.